Oke, sebelum kalian nonton video reaction gua mau promosiin mini album gua yang berjudul Mawar. Di situ ada 5 lagu. Yang pertama ada April, Waktu, Dingin, Terlupakan, dan Mawar. Jadi buat kalian yang mau dengerin mini album ini bisa dengerin di semua platform musik kesayangan kalian. Atau tungguin lagunya di-upload di channel YouTube T16 Official Music. Mini album ini bakal di-upload tanggal 7 Mei 2021 sampai 8 Mei 2021 ya kan. Jadi kalian bisa dengerin lagunya di YouTube T16 Official Music atau di Spotify, Apple Music, pokoknya semuanya lah kalian bisa dengerin lagunya. Dan selamat menonton T16 Reaction. Oke, hari ini ya hari baru ya kan, yang dimana hari ini tuh hari puasa ya, belum puasa maksudnya. Dan sebenarnya gue nggak pengen dengerin lagu-lagu hip hop karena ya pengennya santai ya di bulan puasa ya kan. Cuman gimana ya, kali ini gue harus dengerin, benar-benar memang pengen dengerin karena lagunya ini memunculkan konflik sih, kayak bikin orang itu ada yang marah, ada yang seneng gitu. Oke, gua langsung kasih tahu aja ya kan. Jadi ini lagunya ini diss track ya kan. Yang buat lagunya Cuma Adai. Awalnya ini gua bukan kenal, kayak tahu lagu ini karena Bang Julid. Awalnya Bang Julidnya ngepost lagunya di ini dia. Terus ini tuh lagunya PBB, yang artinya penjinak binatang buas, anjay. Oke. Dan di sini ditulis ada 3 orang yang kena diss. Yang pertama Tuan 13 ya kan, terus Domsdi dan Dule ya kan, dan masih banyak lagi. Oke, berarti dalam satu lagu ini dia mungkin bakalan sikat beberapa rapper ya kan, enggak 3 orang aja. Dan di sini kita baca deskripsinya dulu. Lagu ini merupakan unek-unek dari saya terhadap para rapper pendahulu yang telah memajukan hip-hop di Indonesia. Saya menjadikan hip-hop sebagai media untuk bersuara, bukan cuma pas di depan show respect, tapi di belakang saling ejek. Oke. Jadi dia bilang kayak di depan saling respect, kayak bang, kayak gitu ya kan, senior-senioran ya kan. Tapi pas di belakang pas nggak ada orangnya saling ejek gitu. Terus haters pasti bilang, coba dis ini dong, itu dong. Lah kenapa kalian cuman komen dan nyuruh? Kalian aja sana yang dis. Canda sana aja yang dis. Canda sana aja yang dis. Oke. Okay. Di sini beat produsernya Juragan Beat. Mixing masteringnya Wakas Production. Video direction and edit Fadli Kausar ya kan. Oke. Okay. Langsung kita dengerin aja. Dan ini kayaknya baru diupload 1 hari yang lalu, berarti kemarin diuploadnya. Are you ready untuk ngedengerin dissan ini di bulan puasa ya kan, dissan di bulan puasa. Oke. Okay. Ku kasih bukti dengan jelas, ibarat buntut kalian cuma ngekor Tuan 13. Ku kasih buntut dengan jelas, ibarat apa? Bukti dengan jelas, ibarat buntut kalian cuma ngekor Tuan 13. Oke, ibarat buntut kalian cuma ngekor Tuan 13. Berarti kayak orang-orang itu ngikutin tentang jejaknya Tuan 13 atau karyanya atau apapun. Oke. Okay. Bukti kamu pas tanpa Bang Upi. Apa kalian bisa besar atau masih sekecil upil? Oke, coba nggak ada, ini intinya ya kan, coba kalau nggak ada Bang Upi apakah kalian bakal besar atau sekecil upil ya kan. Ini yang gue dengerin ya. Jadi ini ada liriknya nggak ada liriknya di videonya, tapi kalian bisa baca liriknya di kolom komentarnya. Oke, bukan harimau Sumatera tapi aku tampil buas. Alright. Oke.
Ku macan Jakarta selalu terkam tak pernah buas. Alright. Berarti dia mengaku kalau dia ini macan apa nih? Jakarta ya kan? Bentar, takutnya salah dengar. Kenali aku macan Jakarta. Oke, benar. Jadi dia ngedis harimau Sumatera karena dia itu macan Jakarta ya kan? Jangan coba tantang jika tidak ingin tinggal nama. Berarti kalau lu ngedis si cuma ada ini tinggal lama ntar ya kan kalau lu tantang dia ya kan. Oke. Ini hutan rimba tak ada ramah tamah. Ini hutan rimba tak ada ramah. Memang ya sih sosial media aja itu hutan rimba ya kan, nggak ada kasihannya ya kan. Kalau itu cuma bullshit, ilmu padi cuma konten cuan demi perlu jadi buncit. Para baru ingin dop, tapi itu cuma jokan rambut. Tak perlu tampil seksi untuk bisa jadi goat. Ini permainan kata ya kan, tak perlu tampil seksi untuk jadi goat. Oh ya, tadi dia kan bilang dia ngedis masih banyak orang lagi. Apa dia ngedis ini seksi goat juga? Tadi kan ada kayak permainan kata itu. Terus gue dengar argo itu kayak argo apa nih? Aduh, siapa namanya abang itu? Gue lupa. Tadi ada kayak liriknya tentang abang itu juga ya kan? Gue lupa siapa namanya. Bilang dia minta date. Oke, gue bombardir dengan sate. Sel dia pun jadi gadis. No matter what you do, you can be like Mother Moss. Banyak yang tangkap. No matter what you do, you cannot be like Mother Moss. Oke. Mother Moss, bener gak sih? Ya, Mother Moss. Mother Moss nih kalau nggak salah rapper juga ya kan, dari Indonesia ya kan. Berarti dia bilang kayak apapun yang lu lakuin lu nggak bakal bisa kayak rapper yang itu yang dia sebutin ya kan. Tapi lupa mereka masih siapa berani di studio 13. Siapa berani di studio Manggule. Siapa berani. Oke, dia bilang siapa yang berani di Stuan 13. Terus dibilang cuma ada ya kan chorusnya. Oke. Kalian semua cuma ada. Siapa yang berani ngedis kalian semua cuman ada. Oke. Netizen kesal. Kesal yang berpermental. Siapa berani di Stuan 13. Siapa berani di studio Manggule. Siapa berani di kalian semua. Netizen kesal yang berpermental. No mercy no bench tapi ku tetap utomo aja. No mercy no bench tapi aku tetap utomo. Oke. Ini menurut gua bagus sih karena liriknya itu misalnya namanya Sexy God, dia nggak sebut langsung nama Sexy God tapi dia ada main kata misalnya seksi di awal terus kata terakhirnya ada godnya gitu. Jadi kayak nggak semua orang bisa, bahkan gua sendiri mesti nggak mungkin bisa, bukan nggak mungkin ya, belum bisa kayak nulis lirik kayak dia. Menurut gua keren sih ngedisnya kayak ginian daripada yang kemarin yang ngedis Bang Tuan 13 ya kan. Ini liriknya jelas gitu ya kan. Kalau yang kemarin kan gua gak ada masalah sama Mumble, cuman kan yang kemarin tuh agak gimana ya. Kuping gue nggak ngerti apa yang dibilang kalau yang kemarin gitu. Kalau ini enak secara lirik, bahkan ya semuanya jelas gitu. Yang instan jadi ramen arti toto promo, jangan asal kayak Dizo yang ngedes asap balon namun. Oke, gue pernah dengerin atau ikutin lagunya Bang Dizo sama yang Asep Balon, terus Ibnu The Jenggot, terus siapa nama? Aduh, rapper yang itu Bahaduri entah namanya. Siapa ya? Namanya gue lupa. Satu orang ya kan yang ngedis ini juga Bang Dizo. Gue ikutin lagu Bang Dizo yang ngedis mereka juga. Terus di sini dia bilang jangan kayak Bang Dizo yang ngedis Asep Balon ya kan. Jadi kayak menurut gue Bang Dizo tuh nggak ada salahnya sih, cuman dia ngedis beberapa orang, terus pas dis balik gue lihat ngilang setelah itu, setelah 2 lagu kalau nggak salah terus Bang Dizo ngilang gitu ya kan.
dapur macam banci salon. Nah kan bener, gue bilang diserang Bang Dizo ngedis Sasha Balon kan, terus dibilang sama dia didis balik menghilang kayak banci salon. Oke. Secepat aliran semua geng konco pasar percuma viewers kaya tapi skill bak orang anti bangsa. Jangan ngaku hiu kalau level masih teri. Mending kalian bikin TikTok dan masuk ke kamar Jerry. Oke, berarti ini menyinggung kamar Jerry ya kan? Ya, tahu lah Jerry Taufiq Ilizam kan pernah sebagai pelaku hip hop juga ya kan, dan dia sering music direction itu kerjaan dia juga. Dan sekarang dia bikin konten kamar Jerry ya kan. Kamar Jerry itu kayak kontennya itu tentang hantu-hantuan gitu. Dan di sini kamar Jerry juga kena, berarti ada berapa rapper? Ini 3 orang, Tuan 13, Tomsdi, Dule, Bang Dule. Terus tadi kalau nggak salah ada Suara Sexy God, kena Ben Utomo. Terus satu lagi kamar Jerry. Sebenarnya ada Argonex, bukan Argonex, bukan abang Argonex. Argos entah namanya, gue lupa. 7 orang ya kan sekarang. Banyak gaya ala Jeko karena karir lo gak akan semanis donat Jeko. Oke, 8 orang ya kan udah kena dis. Anjir, 8 orang yang kena. Ini kayak ini. Kalau kalian tahu itu bule dari Jerman, Audiens kalau nggak salah, dia ngedis 100 rapper tapi dia bercandaan. Kalau ini kayaknya seriusan ya kan. Cuman gua nggak tahu ini bercanda ngedisnya atau serius ngedisnya. Oke, udah 8 orang. Jadi tak butuh pangkat jalan, tak cari owner kaya les, tapi ku beri keperingatan. Oke, tapi ini gua nggak kayak ini udah 9 orang sama les, tapi kayak yang bar ini nggak terlalu ngedis les, cuman kayak ya masukin aja gitu. Dan menurut gua 8 orang ini nggak semuanya rata-rata dipukul untuk didis gitu. Sama King Margakong, tapi nyari ciut pas ketemu dong. Jangan ngaku OG, kalau belum jerakin gorila. Cuma gua yang bikin dong bilang sorry. Siapa berani di... Oke. Lu dengar lagi ya ini barnya. Tapi nyari ciut pas ketemu dong. Jangan ngaku OG, kalau belum jerakin gorila. Oke. Cuma gua yang bikin dong bilang sorry. Oke. Jadi kayak gue nggak tahu apa permasalahannya, cuman kayak dia intinya di sini dia menyombongkan diri kayak apa nih, Domsdi pernah bilang kayak sorry lah gitu ya kan untuk dia, misalnya mungkin ada masalah apa gitu, cuma Adai sama gue nggak tahu ya kan, ini opini pribadi gue ya kan, cuma Adai bermasalah sama Domsdi dulu atau salah pemahaman, terus Bang Domsdi bilang kayak sorry lah. Jadi kayak mungkin Bang Domsdi ini jarang kayak ngomong ke orang kayak atau minta maaf ke orang gitu, jarang ya kan. Jadi kalau ketika Bang Domsdi bilang kayak sorry lah untuk cuma ada itu, kayak wah berarti gue di level yang berbeda gitu kan. Itu yang gue tangkap sih. Berani di Tuang 13, siapa berani di Domsdi dan Manggule, siapa berani di sekalian semua, netizen kesal lembah permental. Siapa berani di Tuang 13, siapa berani di Domsdi dan Manggule, siapa berani di sekalian semua, netizen kesal lembah permental. Buat udah terakhir pantas saja lo gak bisa di posisi pertama, karena orang bosan dengan kontroversi penuh drama. Semua orang tahu lo cuma settingan MO, tanpa dia karir lo. Semua orang tahu lu cuma settingan MO. MO ini kalau nggak salah satu produsernya dari Bang Yonglex, kalau nggak salah yang tuh MO. Gua lupa apa kepanjangannya, terus tapi itu salah satunya. Berarti udah ada 10 orang ya yang didis ya, termasuk Yonglex ya kan. Ini masih NO, bukan Roy Ricardo, jadi skill gua selalu menyala. Bukan Roy Ricardo, tapi skill gua selalu menyala. Oke, 11 orang yang 11 rapper maksudnya. Kita nggak usah bilang kayak ini 11 rapper yang didis, tapi 11 orang yang disebut sama dia kan. Perkawai meniru mundur dan mengalah. Teror ini takkan berhenti, terus saja berlanjut. Bikin Selatan Selatan dari Barat bersembunyi karena takut. Kemana Bang Dule kok sekarang jarang unjuk jaring? Apa dia... Oke, kita udah hitung tadi Bang Dule dari awal, berarti tetap 11 orang ya kan. Dan dia bilang kayak kemana Bang Dule ya kan.
lelah atau sudah nyerah untuk bersaing? Bentar, tadi apa? Kemana Bang Dule kok sekarang jarang unjuk taring? Apa dia? Kemana Bang Dule kok sekarang jarang unjuk taring, jarang tampil, kayak mungkin jarang bikin buat atau jarang buat lagu untuk diri sendiri mungkin ya kan. Tapi setahu aku nih Bang Dule yang sih bikin lagu untuk orang sih di Pekanbaru kalau kalau nggak salah ya kan. Lelah atau sudah nyerah untuk bersaing? Oke, sudah lelah atau sudah nyerah untuk bersaing. Alright. Keep it on, never stop, never quit. Bikin surat tenggelam dan yang pro langsung ke kick. Bersetan sama respect pasukan komunitas. Oke bro, gua bantu itu hanya formalitas. Oke gantian waktunya yang muda berbicara. Hormat yang aku. Oke, gantian apa nih? Yang muda berbicara ya kan. Berarti kayak orang baru lah ya kan. Senior kalian cuma pariwa. Hormat yang aku senior, kalian cuma pariwa. Siapa berada di studio 13? Siapa berada di studio Zaman Gure? Siapa berada di sekalian semua? Netizen kesal, lembah permental. Siapa berada di studio 13? Siapa berada di studio Zaman Gure? Siapa berada di sekalian semua? Netizen kesal, lembah permental. Oke, yang gue tanggapin ini kayak keresahan semua dia kan, dan menurut gue ini keresahan gue juga ada diwakilin di sini juga ya kan. Kayak dia ini ibaratkan kayak anak baru, terus kayak harus respect mungkin sama senior-seniornya kayak gitu. Tapi menurut gue sih nggak ada sih yang namanya kayak anak baru ataupun anak lama ya kan. Ya kalau lu duluan lahir pasti ya lu bakalan duluan bikin lagu sih ya kan. Dan gimana ya, yang gua lihat di Instagram itu kayak ngebahasnya tentang si siapa namanya, cuma ada ini kayak diiniin sama senior lah ya kan, dikritik atau mungkin nggak enakan kayak itu, atau nggak dikasih apa gitu ya kan, yang kayak bikin si cuma ada ini resah ya kan. Kayak gimana ya cara jelasinnya, karena sulit sih jelasinnya, karena ini kembali lagi ujung-ujungnya temanya kayak ya senior dan junior pasti ujung-ujungnya. Dan gue pernah kayak gini juga, kayak si ada ini, jadi gue ada kayak buat lagu padahal untuk diri ini. Gue cerita sedikit ya kan, jadi gue nggak mau viral cerita ini soalnya yang kritik gue juga disebut di dalam ini sih, dalam ininya, dalam lagu ini langsung kayak rappernya. Cuman gue ada kayak mereka ngajak gue untuk kayak game meet gitu ya kan, terus kayak ngebahas karya untuk saling berbagi ilmu. Terus pas ketika gue masuk di itu, masalahnya mereka tidak kayak mengajarkan yang seharusnya diajarin gitu, tapi malah kayak mereka dengerin karya gua, terus mereka kayak mau karya gua mereka yang ngatur, jadi harus gini 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 gini. Nah terus pas ketika gua bilang kayak tapi kan nggak gini, dan mereka bilang kayak lu nggak boleh ngelawan karena gua udah duluan gitu, kayak gitulah intinya ya kan. Gua nggak mau jelasin kayak mana secara rinci ceritanya, cuman kayak lu harus dengerin, lu karya lu harus bagus gini 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 gini, kalau dia kasih tahu ya kan, lu harus dengerin kata-kata gue gitu. Tapi gue bilang kayak ya gue nggak mau kayak lu yang ngatur karya gue, sejelek-jelek karya gue itu yang gue suka gitu ya kan, menurut gue kan. Terus kayak ya berselisih gitu ya kan. Terus akhirnya gue berhenti kayak tidur ya kan, setelah game tidur. Karena awalnya kan gua setelah selesai game itu gua kira ya baik-baik aja ya kan, karena kan ya namanya debat, berbeda pendapat apa nih, nggak masalah gitu. Cuman agak keselnya gua karena gua nggak boleh ngomong, gua cuma harus kayak ya misalnya kayak dibilang lu harus bikin tema yang gini, terus gua harus kayak ya, dan gua nggak bisa kayak gitu ya kan. Cuman keselnya di situ kayak gua nggak boleh ngapa-ngapain gitu.
ketika gua mau ngomong pun kayak ngebahas emang kenapa nggak boleh gini-gini misalnya kan, terus mereka bilang kayak lu itu jangan menolak pembahasan mentah-mentah gitu, kayak kata-kata gua yang gua kasih ke lu, saran lu jangan lu tolak mentah-mentah, sedangkan kan gua pengennya kayak ya kan ngobrol gitu, tapi dibilangnya kayak lu itu nggak ada attitude gitu ya kan. Itu salah satu grup yang ya lagi rame lah sekarang kan, cuman nggak semuanya kayak itu, cuman ada 3 orang entah kalau nggak salah. Kayak gue kayak ngerasain resah, keresahan gue ada di lagu ini juga sih ya kan. Terus mungkin ini agak nggak jelas ceritanya, cuman karena sengaja gue bilang nggak jelas karena kalau gue ceritain dengan detail pasti ntar ada yang baper gitu, dan agak sulit kalau udah ada yang baper ya kan. Nah terus yang gue permasalahin kayak gini, ketika karya lu nggak sama dengan karya gua dan gua nggak mau ikutin dengan jejak lu, ya jangan lu marahin gitu. Terus kan awalnya kan mereka bilang kayak belajar hip hop kan, makanya gua masuk di grup itu, bukan di grup sih, kayak link, kayak ngobrol gitu ya kan, ngobrol bareng gitu. Gua mau karena mereka bilang belajar bareng, belajar hip hop bareng ya kan, karena gua jujur memang nggak terlalu lama kan gitu di hip hop, cuma 1 tahun gitu. Dengerinnya lama tapi kan beda ya, yang namanya dengerin sama ulik-ulik tentang hip hop lagi ya kan. Gue cuma dengerin lagu doang, jadi awalnya kan bilangnya belajar. Nah pas setelah gue tidur nih, setelah memang ada pro dan kontranya pas di game itu, terus gue tidur, setelah gue bangun, yang awalnya mereka bilang belajar hip hop bareng-bareng, itu gue dapat komen negatif di Instagram dan di DM, di komen, terus di komen YouTube. Gini gini loh, gue nggak masalah kalau orang ada nggak suka sama karya gue dan ngehina gue, tapi ini kayaknya salah cara tempatnya karena awalnya itu mereka bilangnya yuk masuk ke ini, kita belajar sama-sama hip hop ya kan. Tapi setelah nggak sesuai dengan apa yang mereka mau, gue kayak dibully gitu. Menurut gue kalau gini, kalau gue upload karya ya kan, gue upload karya nih di upload lagu lah di YouTube gue, terus kalian komen, gue nggak masalah kayak gitu ya kan. Nah tapi kalian ngajak gue gini kayak ngerangkul terus kayak nusuk dari belakang gitu, kayak setelah itu gue dapat komen, ya gue nggak masalah sih tetap, ya mau kalian mau maki-maki pun nggak masalah bagi gue gitu, karena komennya kayak apa ya gue lupa, kayak intinya kayak ngebully gitu. Cuman gue udah biasa aja, cuman salahnya kayak ada yang salah gitu caranya. Kenapa kalau memang ngebully gue ya udah bully aja gitu, nggak perlu kayak alasannya yuk belajar bareng tentang hip hop kayak gituan, nggak perlu sih menurut gue ya kan. Oke mungkin ini video paling lama gue ya kan, 22 menit. So itu dia tadi lagunya dari Bang Cuma Ada ya kan, Cuma Ada ya kalau nggak salah, yang ngedis orang yang udah lama di hip hop ya kan.